وإلى غيرهم من هؤلاء المسؤولين مجتمعين مع عموم الشعب وبينهم كوكبة من العلماء ومن آل بيت المصطفى ومن الأخيار ألا ترون ذلك يسر قلب حبيب الله. Dan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menyaksikan majelis kita ini. Semua yang hadir dari awal sampai akhir melihat mulai dari gubernurnya yang hadir, bupatinya yang hadir di Jawa Timur ini dan juga dari wilayah-wilayah lainnya dari Kalimantan Tengah dan wilayah dan kota-kota lainnya dan hadir bersama mereka sekelompok para ulama yang datang dari berbagai negara dan dari tanah air ini berkumpul di majelis yang dipenuhi orang-orang saleh. Tidakkah Rasulullah pasti akan bergembira saat melihat dan menyaksikan ini semua. When the Habib was reciting and they were reciting, suddenly from this side was coming the presence of Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why I was not able to keep sitting, because we have that presence coming. Ketika Habib ini tadi sedang memandangkan satu arahan untuk berselawat dan saya kalian mengikutinya, aku tersentak karena dari arah sudut sebelah kanan sana Rasulullah diiringi oleh gelombang barakat dari para malaikat sedang mengarah kemari. Karena itu aku tidak tahan untuk duduk, maka aku berdiri dulu. That side, I don't know what is this side, what is there. Must be awliyaullah from that side. Masuk, begitu dibukakan pintu kubur Rasulullah, kita masuk. Yang pertama itu dindingnya hijau. Dibuka dinding hijau, kuning. Buka dinding kuning, putih. Buka dinding putih, nisan Rasulullah. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah, Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih. Kuburnya bergerak, keluarlah beliau. Kita cium, kita peluk. Kan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dia lagi duduk di rumahnya, di kamarnya, di Hurairah sana. Tahu-tahu dalam duduknya tajalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyambutnya. Maka ditanya, "Ya Rasulullah, ada apa? Tiba-tiba saya nggak sedang buat apa-apa, tahu-tahu engkau datang mengunjungi saya." Dia bilang, "Saya mau hadir. Nih kampung sebelah lagi bikin maulid. Saya mau hadir ke situ. Tadinya saya mau masuk, mau datang, tetapi saya lihat ada pelanggaran." Kenapa? Ada alat-alat rokok, shisha di situ, saya nggak jadi masuk, saya datang ke sini. Ke majelis Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu warḍah. Kata Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, tidak dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Nabi hadir di tempat itu. Kecuali Nabi hadir di tempat itu. Ada satu majelis gak percaya. Masa Nabi hadir beneran? Gak percaya, bikin majelis di tengah-tengahnya ditutup. Ditutup, dikasih pasir. Kemudian setelah dibacakan Maulid, dibuka, ternyata pasirnya banyak injikan kaki. Injikan kaki dari Rasul sallallahu. Saya ditugasin kemari sama datuk saya Rasulullah SAW. Datuk saya ngundang di sini. Tadi saya bawa orang 7 ekor. Saya bilang, "Datuk, ini orang puluhan ribu. Kalau bujur-bujur piang, ngundang ulun, darah daging, ulun bisa masuk." Apa yang terjadi? Datuk saya ngundang emang disuruh masuk. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Rasulullah hidup. Hidup. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Hadir Rasulullah di sini. Gimana kamu hadir? Ada warisannya. Gimana kamu hadir? Ada darah dagingnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Gimana kamu hadir? Ada
ada pencintanya. Makanya cintai yang kita cintai. Ente nggak mau nyari pembantu lagi? Lo kenapa emang? Pembantu ente yang lama udah meninggal, udah nggak ada kabar. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Sebentar, beliau diem. Oh enggak, masih hidup. Tanya masyarakat, lo kok bisa Syekh Abu Bakar bin Salim kok masih hidup? Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Saya cari di sorga nggak ada. Kata masyarakat apa? Ya kali di dalam neraka, coba dicari dulu dalam neraka. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad, semua tempatnya di sorga, nggak ada yang di neraka. Wahai Syekh Abu Bakar bin Salim, kenapa engkau nggak duduk di kursi emas? Engkau ini guru di atas guru, semua para wali-wali itu di bawah kakimu. Engkau pantas duduk di atas kursi emas. Kenapa kau duduk di lantai dengan tahiyat akhir seperti duduknya seorang budak? Seperti duduknya seorang budak. Apa kata beliau? Bagaimana mungkin aku bisa duduk bersila ketika setiap aku duduk di hadapanku ada baginda Nabi Muhammad? Jadi ngelihat Nabi bukan mimpi ya godoh, lihat nyata. Jika Anda mengakui Bahar bin Smith, cucu Nabi yang ke-28, berarti Anda salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-38. Tapi kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang benar Ana 38, bukan 28. Dan jika Anda mengakui Bahar Smith cucu ke-38, berarti Anda juga salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-37. Lalu jika Anda mengakui Bahar Smith cucu Nabi ke-37, Anda tetap salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-29. Zaman Habib Ali nggak ada laptop. Dan Habib Ali Al-Habsyi ketika bikin karya Syamtud Durar tanpa nulis. Beliau mendikte anaknya. Jadi anaknya ada di samping Habib Ali. Habib Ali yaqadhah dengan Nabi. Subhanallah. Langsung bertemu dengan Rasulullah. Disampaikan langsung di hadapan Rasulullah, ditulis oleh anaknya. Syamtud Durar ditulis 3 kali pertemuan saja dengan Rasulullah. Di Syamtud Durar yang kita baca dimanapun dibaca, ini hasil karya Habib Ali 3 kali bertemu Rasulullah, bukan mimpi, tapi yaqadhah, bertemu langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Satu hari beliau habis selesai baca maulid, deket mau maghrib turun. Nah turun itu dia punya tetangga orang Cina. Begitu turun, si Cina itu negurin gitu, "Beb, mau kemana Beb?" "Ke masjid." "Sendirian aja Beb?" Kata Habibnya, "Sendirian." "Ya sendirian saya memang biasanya juga sendirian." Aneh gitu pertanyaannya. "Temennya nggak diajakin Beb?" "Temen yang mana?" "Yang itu Bib, yang saya suka liatin Bib di kamar Habib itu kalau sore-sore Bib. Saya suka kelihatan Bib dari sini Bib ke jendela." "Kamu lihat?" "Lihat Bib, tiap sore kan barengan sama Habib di situ." "Kamu lihat? Emang apa Bib?" "Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Berbahagialah orang yang diberikan hidayah ilmu dengan hadis-hadis dan balasan yang akan diterima jika berdusta atas nama Nabi. Sehingga sangat takut berdusta atas nama Rasulullah, yang sekaligus Nabi penutup para Nabi. Sebab orang yang tidak diberikan pemahaman tersebut akan terjebak tipu daya iblis untuk melakukan kedustaan atas nama Nabi sebagai kebanggaan atau dianggap sebagai suatu kebaikan. Seandainya mereka itu berdusta, mereka akan mendapat dosa. Kalaupun tidak, yang menuduh pun bisa berdosa. Kita sama sekali tidak ada yang memaksa untuk percaya omongan mereka. Tidak perlu menghina ini, hanya kritik untuk membuka pikiran kita agar lebih terbuka dan lebih teliti dalam beragama. Sabda Nabi, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan di akhir zaman. 72 golongan masuk neraka, dan hanya 1 yang masuk surga. Apakah kita masuk dari golongan yang 1 itu? Wallahu alam. Luaskan cara berpikir. Saringlah. Ambil yang baik, terapkan dalam kehidupan, dan yang buruk, tinggalkan. Intinya, ketika kita mengikuti para habaib atau guru-guru agama, tentu kita juga harus tetap berpikir kritis dan tidak menelan mentah-mentah apa yang dikatakan. Semoga yang menonton dan kita semua termasuk golongan yang selamat, yang berpegang teguh pada ingat. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, tidak ada seorang pun yang dapat melihat beliau dalam keadaan terjaga, baik keluarga beliau maupun para sahabat. Hati-hati berdusta atas nama Rasulullah, dosanya sangatlah besar.
Para habib, syaikh, dan sebagian ahli tasawuf ada yang gemar dengan ajaran-ajaran kedustaan, dongeng, dan hurafat. Adapun pengertian yakazah dalam istilah ilmu tasawuf ialah bertemu atau berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga, bukan mimpi. Arti musyafahah ialah berbincang-bincang atau tanya jawab dengan Rasulullah. Ancaman bagi yang berani berdusta atas nama Nabi. Dari Al-Mughirah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya berdusta atasku tidak seperti berdusta atas orang lain. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka." Hadis Bukhari 1229. Tugas kita hanya menyampaikan, bukan mengubah paksa. Berdakwah itu sederhana. Apabila diterima, alhamdulillah. Apabila ditolak, jangan dipaksa, jangan dimusuhi. Tetap kita doakan. Karena ia tetap saudara kita se-Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Quran Surah Yasin, ayat 17. Biarkan kalian menilai sendiri. Perhatikan dari mana kita mengambil ilmu. Jangan sampai kita mengambil ilmu dari seorang pendusta yang berani mengatasnamakan Rasulullah. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Perhatikan dari siapa kita mengambil ilmu, karena tidak semua orang yang berbicara agama itu layak diambil ilmunya. Semoga materi ini bisa membuka mata dan hati saudara-saudara Muslim lainnya, agar kembali kepada kemurnian agama sesuai Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman para sahabat yang diridhoi Allah